Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Timnas U20 lolos ke Piala Asia U20, Sinteyong bakal super sibuk. Kelolosan Timnas Indonesia U20 ke Piala Asia U20 2023 akan membuat Sinteyong sibuk. Setidaknya ada 4 agenda bersama Timnas Indonesia dan Timnas U20. Ajang pertama yang akan dihadapi Sinteyong adalah Piala AFF 2022. Turnamen 2 tahunan itu akan digelar pada 20 Desember 2022 hingga 16 Januari 2023. Selanjutnya ia akan beralih ke Piala Asia U20. Ia punya persiapan sekitar sebulan lebih setelah Piala AFF 2022 karena Piala Asia U20 digelar pada 1 hingga 18 Maret 2023. Selanjutnya Marcelino Ferdinand CS bakal tampil di depan publik sendiri di ajang Piala Dunia U20 2023 yang akan digelar pada 20 Mei hingga 11 Juni. 5 hari berselang setelah Piala Dunia U20 akan digelar Piala Asia 2023. Kali ini Sinteyong kembali menangani timnas senior pada turnamen yang akan digelar pada 16 Juni hingga 16 Juli. Polemik VAR pakai HP, wasit dihukum seumur hidup. Kisah berawal ketika sebuah potongan video viral. Isinya adalah sang wasit Stefan Lazovic yang sedang melihat layar HP seorang fans di tepi lapangan dalam laga sepak bola yang ia pimpin. Laga itu sendiri, sebut Talksport, dimainkan di sebuah liga divisi bawah Serbia. Viralnya video itu kemudian berbuntut. Otoritas sepak bola Serbia meradang. Media Inggris The Sun mengabarkan wasit Stefan Lazovic lantas dijatuhi hukuman seumur hidup akibat memakai VAR dalam pengambilan keputusan. Tetapi polemik lahir, si pengadil lapangan juga menuai dukungan dari banyak fans sepak bola terkait hukuman yang terlalu memberatkan bagi sang wasit. Skuad MU dikabarkan keracunan makanan, 12 orang sakit. Melansir Metro, MU baru saja terbang ke Moldova untuk melawan FC Sheriff di ajang Liga Eropa. Namun ada laporan kurang enak usai perjalanan setan merah itu. Skuad asuhan Erik ten Hag dikabarkan mengalami keracunan makanan. Laporan The Sun menyebut beberapa pemain dan staf dikabarkan tak enak badan pada Jumat 16 September lalu. MU kemudian mencari tahu apakah mereka keracunan makanan di Moldova atau di pesawat saat perjalanan pulang ke Manchester. Imbasnya beberapa pemain absen berlatih. Belum jelas apa penyebab pemain dan staf The Red Devils merasa tidak enak badan secara serempak. Arsenal kerja keras untuk jadi penantang gelar. Arsenal kembali ke jalur kemenangan setelah menang 3-0 atas Brentford. The Gunners juga sukses merebut puncak klasemen dari Manchester City. Selepas dikalahkan Arsenal, pelatih Brentford Thomas Frank memuji lawannya itu. Pasukan Mikel Arteta disebut sebagai penantang gelar juara karena sudah bekerja keras. Itu adalah kemenangan yang memang pantas untuk mereka. Anda dapat melihat seberapa keras mereka bekerja, kata Frank seperti dikutip dari Sky Sport. Chelsea segera punya direktur olahraga baru. Pencarian direktur olahraga Chelsea yang baru bakal menemui ujungnya. Setelah menyeleksi beberapa kandidat, akhirnya terpilih Christoph Freund yang menjabat direktur olahraga RB Salzburg asal Austria. Freund rupanya sudah memikat Boehly sejak pertama kali bertemu saat bernegosiasi striker Salzburg Benjamin Sesko. Setelah itu Boehly makin intens berbicara dengan Freund dan puncaknya pada duel Chelsea versus Salzburg di Liga Champions pekan lalu. Potter selaku manajer kabarnya juga puas dengan presentasi Freund. Freund kabarnya sudah meminta izin pergi kepada Salzburg dan lampu hijau didapat, sehingga peresmiannya tinggal menunggu waktu.
Grealish dikritik terus karena dia orang Inggris. Jack Grealish terus dikritik usai performanya belum memuaskan di Manchester City. Saat De Bruyne ditanya apakah Grealish lebih banyak disorot karena dia pemain Inggris, ya tidak tentang sepak bola, sebut bintang sepak bola Belgia itu di The Guardian. Di luar sepak bola ada fokus lebih pada mereka para pemain Inggris. Aku memahami karena mereka itu orang-orang Inggris dan orang-orang cenderung mencari tahu apa yang sedang terjadi, ungkap De Bruyne. La Liga kutuk sikap rasis supporter Atletico Madrid ke Vinicius Junior. Pelecehan rasial dialami Vinicius dari supporter Atletico Madrid. Pendukung lawan menyebutnya monyet sampai membawa boneka monyet untuk meledek pemain asal Brazil itu di luar stadion Wanda Metropolitano. La Liga langsung bereaksi, mengecam hal itu, pihaknya berjanji akan segera menyelidiki dan memberi sanksi. Sikap rasis pendukung Atletico Madrid menyambut pelecehan serupa yang dilontarkan Presiden Asosiasi Agen-Agen Spanyol, Pedro Bravo. Ia meminta Vinicius jangan menari-nari seperti monyet. Vinicius sendiri tetap tenang menghadapi pelecehan kepadanya. Robert Lewandowski kandidat kapten Barcelona selanjutnya. Ban kapten Barcelona saat ini dipegang Sergio Busquets yang ditunjuk sejak musim lalu. Wakil kaptennya kemudian dijabat Gerard Piqué. Disusul Sergio Roberto sebagai kapten ketiga. Back Jordi Alba kemudian menjadi kapten keempat Blaugrana. Nah, pemegang jabatan itu kabarnya terancam didepak Barcelona tahun depan. Situasi itu membuat ban kapten Barcelona menjadi sorotan. Dan menurut jurnalis Spanyol, kandidat paling kuat adalah Robert Lewandowski. Selain Lewandowski, Barcelona kabarnya mempertimbangkan nama-nama seperti kiper Marc-Andre ter Stegen, Ronald Araujo, dan Pedri sebagai kapten-kapten lainnya. Juventus dipermalukan Monza, Pogba bereaksi. Juventus dipermalukan Monza dalam lanjutan Liga Italia. Pogba kemudian muncul di media sosial untuk bereaksi dalam memberi dukungan ke tim. Pogba diketahui masih belum bisa membela Juventus karena mengalami cedera. Kami tidak pernah menyerah, musim masih panjang. Kami adalah Juventus, tulis mantan bintang Manchester United itu. Kekalahan melawan Monza sangat menjadi pukulan untuk Juventus. Angel Di Maria bisa terima tambahan hukuman karena tak terima kartu merah wasit. Pemain Juventus Angel Di Maria baru saja mendapatkan hukuman kartu merah di laga Juventus kontra Monza. Akan tetapi hukumannya itu bisa bertambah panjang. Alasan hukumannya bisa bertambah panjang adalah karena Di Maria merasa tidak terima dengan kartu merah yang diberikan kepada dirinya. Emosi karena keputusan wasit tersebut, pemain Juventus itu akhirnya memaki wasit di lapangan. Karena perbuatan yang dilakukan, Di Maria menghadapi konsekuensi hukuman tambahan yang sebelumnya hanya sebuah kartu merah, di mana ia tak bisa bermain di beberapa laga lagi bersama Juventus. Jose Mourinho minta para pemainnya untuk jadi badut. Pelatih AS Roma Jose Mourinho meminta para pemainnya untuk lebih sering jatuh di kotak terlarang untuk mendapatkan hadiah penalti pasca timnya batal mendapatkan sepakan 12 pas dalam laga melawan Atlanta, Senin 19 September. Saya merasa itu penalti yang bisa diberikan. Saya berkata kepada wasit pasca laga mengapa, dan ia berkata jika Zaniolo tidak benar-benar terjatuh. Ungkapnya pasca laga seperti diwartakan ESPN. Jadi, saya merubah pandangan saya. Saya meminta para pemain untuk sering terjatuh dan tak bertahan dengan bola. Jadilah badut yang bisa jatuh kapanpun untuk mendapatkan penalti, tambahnya. Fabrizio Romano bantah rumor transfer Donny van de Beek ke Inter Milan. Rumor terbaru datang dari Manchester United, di mana salah satu gelandang mereka Donny van de Beek dirumorkan akan cabut ke Inter Milan musim dingin mendatang. Akan tetapi rumor tersebut segera disanggah oleh pakar transfer Eropa, yaitu Fabrizio Romano, yang menyatakan apabila kemungkinan tersebut tidaklah benar. Alasan Romano menyanggah rumor tersebut adalah karena Inter sampai saat ini tidak memiliki rencana untuk menambah jumlah gelandang. Di sisi lain, Van de Beek sendiri sepertinya tidak ingin cabut dari Manchester United, meski ia sampai saat ini masih belum mendapatkan jam bermain yang cukup tinggi.
Tunjuk Tuchel jadi pengganti Allegri, Juventus harus adu mekanik dengan Bayern Munchen. Klub Liga Italia Juventus mendapat cobaan serius dalam upaya mempekerjakan Thomas Tuchel sebagai pengganti Massimiliano Allegri. Pasalnya, pelatih asal Jerman tersebut juga dilaporkan menjadi bidikan Bayern Munchen yang berniat memecat Julian Nagelsmann. Menurut Calcio Mercato, Bayern Munchen dinilai lebih berpotensi mendapatkan tanda tangan Tuchel ketimbang Juventus. Pasalnya, Tuchel sudah akrab dengan kultur sepak bola Jerman. PSG akan memperpanjang kontrak Lionel Messi dan Sergio Ramos. Performa Lionel Messi dan Sergio Ramos tampak membuat manajemen Paris Saint-Germain puas. Kini PSG dikabarkan akan segera memberikan perpanjangan kontrak kepada dua pemain bintang tersebut. Direktur olahraga PSG, Luis Campos, secara terbuka mengaku puas dengan performa kedua pemain itu. Luis Campos melihat Messi dan Ramos memiliki kesamaan. Kedua pemain tersebut tampak kesulitan di musim lalu, namun perlahan mulai menunjukkan perkembangan di musim ini. Harapan Memphis Depay agar bisa sering dimainkan dengan Robert Lewandowski. Memphis Depay rupanya berharap apabila ia sering dimainkan dengan striker baru Barcelona yaitu Robert Lewandowski di lapangan. Memang selama ini Xavi sebagai pelatih Barcelona lebih sering menandemkan Robert Lewandowski dengan Rafinha dibandingkan dengan Depay. Akan tetapi akhir pekan kemarin Depay dimainkan dengan Lewandowski. Dan hasil dari tandem mereka rupanya cukup mengejutkan karena Barcelona berhasil menaklukkan LC dengan skor telak yaitu 3-0 dan juga menguasai pertandingan dengan sangat apik. Depay sendiri berharap ia lebih sering dimainkan dengan Lewandowski karena ia menilai sang striker merupakan pemain yang sangat cerdas. Sehingga ia ingin menjalin hubungan yang lebih solid dengan sang striker supaya bisa bermain lebih efektif lagi. Transfer kejutan, Barcelona optimis gondol Marco Asensio. Barcelona dilaporkan tertarik membajak winger Real Madrid Marco Asensio. Dengan modal orang dalam, tim Katalan optimis bisa membawa pemain berusia 26 tahun tersebut ke Camp Nou. Sosok orang dalam yang dimaksud adalah Jorge Mendes. Saat ini Asensio memang tengah berada di bawah naungan superagen asal Portugal itu. Mendes diketahui sudah lama menjalin hubungan harmonis dengan Barcelona. Hal itu bisa menjadi penentu nasib Asensio. Terlebih menurut media yang berbasis di Spanyol tersebut, Barcelona sudah melakukan kontak awal untuk menjajaki peluang membawa Asensio tahun depan. Coret Kylian Mbappe, Real Madrid fokus kejar Lautaro Martinez untuk gantikan Benzema. Real Madrid dilaporkan tertarik mengamankan tanda tangan bomber Inter Milan Lautaro Martinez. Kabarnya Lautaro Martinez menjadi pilihan pertama Los Blancos di lini depan setelah Florentino Perez mencoret Kylian Mbappe dari daftar keinginannya akhir musim ini. Bomber asal Argentina tersebut meyakinkan Real Madrid dengan penampilannya bersama Inter Milan. Diklaim oleh Todo Visajes jika Lautaro Martinez menjadi opsi jangka pendek bagi Real Madrid. Pasalnya tahun 2024 mendatang Los Blancos akan menebus klausul pelepasan Erling Haaland. Kylian Mbappe menolak foto bareng timnas Prancis. Tidak ada Kylian Mbappe dalam foto timnas Prancis memasuki jeda internasional kali ini. Kabarnya ada masalah soal sponsorship dalam Les Blues. Kabar ini pertama kali mencuat pada Senin 19 September. RMC Sport membocorkan gosip miring tersebut di Twitter bahwa Mbappe menolak berpartisipasi dalam foto tim. Menurut laporan yang beredar, Mbappe menolak berfoto karena isu image right dalam timnas. Mbappe ingin memegang kontrol lebih terhadap image rights-nya. Artinya, ada beberapa sponsor Prancis yang menurut Mbappe tidak sesuai dengan nilai-nilai dirinya. Pasalnya, Mbappe sama sekali tidak mengambil keuntungan dari timnas. Setiap uang yang dia dapatkan dari sponsor timnas akan langsung dialirkan ke lembaga amal. Kabarnya Mbappe tidak nyaman jika image right-nya di timnas dikaitkan dengan salah satu brand fast food. Karena itulah, dia menolak berfoto dengan tim baru-baru ini. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!